percaya dan yakin bahwasanya rahmat Allah lebih luas dari apapun. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Zizo ya untuk segmen Z Session with Z. Yeay, nggak lucu ya? Oke, apa kabar lur cow? Semoga tetap sehat selalu dan semakin kuat karena kedepannya kita harus menghadapi situasi yang akan semakin lebih sulit lagi dari hari ini. Buat teman-teman yang masih bekerja dari rumah, semoga bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik. Buat teman-teman yang sempat kehilangan pekerjaannya, semoga dimudahkan Allah rezekinya dari arah manapun, nggak peduli dari manapun, pokoknya halal kan gitu. Oke teman-teman, seperti biasanya aku sharing tentang keajaiban sholawat. Aku mau menceritakan tentang satu kisah. Kisah ini ya lumayan menggetarkan hati dan menginspirasi gitu kan buat teman-teman yang mungkin punya hutang atau sedang kesulitan untuk keuangannya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Ada seorang teman yang bercerita beberapa hari itu dia terlihat murung, nggak seperti biasanya. Padahal dia biasanya tuh ceria banget. Terus suatu ketika dia merasa kayak orang linglung gitu loh, kayak banyak pikiran. Terus waktu itu aku deketin, aku bilang, kok kamu nggak kayak biasanya sih gitu kan? Oh ada masalah tah gitu kan? Terus dia cerita, dia baru di tempat kerja itu dia baru. Terus habis itu dia cerita, ternyata dia sedang memikirkan tentang tagihan hutang yang udah mau jatuh tempo. Aku nggak bisa apa-apa karena memang uangnya juga nggak banyak, uangku maksudnya nggak banyak, dan sementara hutangnya dia itu hampir 50 jutaan gitu kan. Jadi sebenarnya di awalnya itu kan kayak punya usaha gitu, terus sama partnernya itu dia kayak tinggal kabur. Akhirnya kehilangan kan dia uang 50 juta itu, sementara uang 50 juta itu juga hasil daripada dia minjem. Jadi dia minjem, ketipu, otomatis dia harus ganti pinjaman itu dan dia udah nggak ada duit sama sekali. Akhirnya dia nyari kerja, keterima kerja, dan uang dari hasil kerjanya, istrinya nggak kerja, uang dari hasil kerjanya itu pun harus dipakai untuk melunasi, untuk mencicil uang yang dia pinjam untuk modal awalnya gitu kan. Habis itu setelah dia cerita gitu kan, mau jatuh tempo apa segala macam, sementara kebutuhan sekolah anak yang lain-lain itu mendesak banget. Itu beberapa bagian dari rumahnya udah sempat dijual, barang-barang di rumahnya gitu kan. Terus aku nggak bisa ngasih solusi karena aku sendiri pun nggak punya banyak duit gitu kan. Cuman aku bilang kayak gini, aku pernah ngerasain kesusahan, hatiku susah, pikiranku kacau, aku bilang kayak gitu. Kemudian aku mencoba mencari apa sih kira-kira yang aku udah menjalankan ibadah wajib, aku udah berusaha taat ke Allah, tapi ini masih berat gitu loh. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya aku mencari tahu, seperti di video-video aku sebelumnya, aku mencari tahu apa sih kira-kira yang bisa aku lakukan, apa kira-kira amalan yang bisa nge-support agar hidupku lebih tenang gitu kan. Akhirnya aku nyari amalan apa sih, amalan sunnah apa yang kira-kira bisa menjadikan aku lebih tenang gitu kan. Terus ketemulah sholawat itu, akhirnya berkenalan dengan sholawat, semakin cinta sama sholawat, karena bener kalau nggak kenal itu nggak sayang. Dengan semakin cinta sama sholawat, ngedawamin, makin rajin, makin banyak, makin konsisten. Kalau mau ninggalin itu rasanya berat banget. Akhirnya aku mulai mencoba untuk mengamalkannya, dan alhamdulillah aku jadi tenang. Dan aku bilang ke temanku, coba sih amalan sunnah apa yang kira-kira bisa untuk ngebuka rezeki lebih lancar, tuh kamu gimana? Aku coba tanya gitu kan. Tapi tanyanya itu kayak hati-hati banget, soalnya takut gitu kan. Terus duha sih minimal 2 rakaat itu udah pasti. Kalau bisa ditambah, karena ibaratnya itu kalau misalnya 2 rakaat itu sama dengan sedekah kita di pagi hari. Terus kalau terus kalau 4 rakaat ibaratnya itu kita baru ngelihat pintu rezekinya gitu kan. Terus kalau misalnya 6 rakaat ibaratnya kita baru dikasih kuncinya. Kalau bisa sih 8 rakaat paling enggak, benar-benar di jos 8 rakaat, biar dari kunci itu kamu bisa mulai membuka pintunya itu gitu loh, dan kamu bisa ngambil rezekinya itu kan gitu. Terus habis itu kamu juga coba sholawat minimal sehari 1000 deh gitu kan. Wah kalau 1000 waktunya nggak nutut gitu. Perjalanan dari rumah ke kantor berapa menit gitu kan, naik kereta sih sekitar 15 menit, belum lagi nunggu keretanya kan. Lah itu dipakai aja untuk sholawat. Setahu aku sholawat 1000 kali sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril itu sekitar 15-20 menit. Jadi harusnya nutupin, aku bilang gitu kan. Terus si teman gue ini tadi beneran mulai mengamalkan, dapat 3 atau 4 hari dia merasa, kok aku nggak dapet ya duitnya, padahal ini udah mau jatuh tempo, udah berkali-kali di SMS-in gitu kan, di WA-in gitu. Terus habis itu sabar, minta bantuan sama istrinya juga, diceritain ke istrinya gini bla bla bla. Terus akhirnya
dilakuin juga bareng sama istrinya juga, dan alhamdulillah di hari yang ke 8 apa ke 10 gitu dia dapat rezeki yang tak disangka-sangka, buah dari sholawat maupun sholat duha yang dia mulai amalkan. Sebenarnya rezeki itu bisa dibilang misterius ya, jadi kadang kita ngarep banget nggak datang-datang, tapi begitu udah dipasrahin ke Allah, benar-benar yang pasrah, udah ya Allah nggak ada lagi yang lainnya selain Engkau yang bakal ngasih jalan keluar ini. Kalau udah kayak gitu itu kayak apa ya, kayak udah benar-benar pasrah gitu, pokoknya benar-benar dipasrahin ke Allah. Kalau yakin seyakin-yakinnya pasti dapat. Pas di hari ketiga sama keempat itu tadi dia udah bilang gini, istriku udah ngomel-ngomel, istriku udah kayak bla 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 kayak gitu-gitu kan. Terus aku bilang ya yang sabar kan, waktu kita utang juga kita kan nggak yang benar-benar ingat Allah mungkin gitu. Jadi ya ini dianggap aja cobaan, coba deh berdoa lebih banyak, lebih rajin, insya Allah kok pasti dapat berkahnya kan kayak gitu. Terus habis itu apa ya, aku kalau udah nemu yang keajaiban kayak gitu itu kayak nggak bisa berkata-kata gitu loh. Allah itu benar-benar seneng banget ngasih kita kejutan gitu kan, sesuatu yang nggak disangka-sangka, sesuatu yang nggak pernah terpikirkan tiba-tiba dapat gitu kan. Tapi duitnya juga nggak tiba-tiba yang ditransfer atau kayak gimana, ada orang lain tanpa dikenal tiba-tiba transfer kayak gitu, enggak. Jadi waktu itu temen aku tiba-tiba dapat tawaran dari saudaranya, karena dia sempat cerita ke saudaranya, kemudian saudaranya juga kebetulan kok ada rezeki saat itu, akhirnya ya udah dibuat untuk membantu saudaranya itu tadi. Jadi kita nggak pernah tahu arahnya dari mana, mungkin dari pinjaman saudara dulu. Kalau saudara itu kan lebih agak gimana ya, ya ada sih yang saklek, tapi ada juga yang lebih agak lumayan lah daripada pinjam orang lain kan gitu. Kalau aku pribadi sih kalau misalnya butuh-butuh itu aku lebih milih pinjam ke saudara aku sih. Kalau misalnya saudara aku nggak ada, ya udah tak tahan, aku nggak akan beli, aku nggak akan apa ya, tak tahan dulu pokoknya lah. Kebutuhannya itu selama bisa ditahan ya tahan dulu aja. Kalaupun itu sekalipun itu ibaratnya untuk sesuatu yang urgent banget, aku bakal nahan, aku bakal istighfar, dan aku bakal sholawat sama Allah. Tiba-tiba ada aja saudara lainnya yang minjemin gitu. Jadi pokoknya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu lebih luas dari apapun. Kalau teman-teman tahu, waktu itu ada salah satu kisah. Jadi kisahnya itu tentang di zaman Nabi Musa. Jadi pada zaman Nabi Musa itu ada seseorang yang buta, yang rajin banget ke masjid tapi selalu masbuk. Jadi misalnya nih ada sholat dan itu udah mau berakhir, itu yang terakhir kali datang pasti dia, nggak ada yang lain. Suatu ketika Nabi Musa tanya, ya Allah, siapakah orang yang paling nggak baik lah kan kayak gitu. Maksudnya orang yang paling nggak diridhoi atau apa ya, aku agak lupa sih, intinya kayak gitu. Kemudian Allah menjawab, dia yang selalu ke masjid dan masbuk gitu kan. Oh ya, Nabi Musa ini itu salah satu nabi yang bisa langsung ngomong sama Allah, makanya beliau itu dijuluki kalamullah kan kalau nggak salah ya. Jadi beliau ini dapat bicara sama Rasulullah, dapat bicara sama Allah. Terus Nabi Musa ini tanya itu tadi, orang yang paling pokoknya ibaratnya sulit masuk surga lah istilahnya kayak gitu. Dan Allah ngejawab, itu orang yang selalu datang, orang yang selalu sholat, tapi datangnya selalu telat kan gitu. Terus suatu ketika orang yang buta ini tadi itu nggak datang sholat. Kemudian Nabi Musa kepo dong. Terus Nabi Musanya bertanya, ya Allah, kenapa orang buta itu nggak datang untuk sholat gitu? Padahal maksudnya udah ditunggu-tunggu sampai akhir tetap nggak datang gitu kan. Terus Allah menyampaikan bahwasanya orang buta itu udah meninggal dan udah ada di surganya gitu kan. Kaget dong Nabi Musanya, loh kok bisa gitu kan? Katanya kan maksudnya ibaratnya ini adalah orang yang mungkin nggak akan masuk surga gitu kan. Terus Allah menjawab, karena rahmatku mendahului kemarahanku, kurang lebih kayak gitu. Kok bisa gitu? Jadi suatu ketika orang buta ini mau pergi ke masjid, kemudian dia nyasar, dia kayak kesasar gitu di salah satu padang yang luas banget, di lapangan yang luas. Kemudian dia bertanya pada seorang, di manakah aku sekarang gitu. Ada seorang yang menjawab, kamu ada di lapangan yang sangat luas gitu. Kemudian orang buta ini menjawab, bukan di tempat yang luas, karena ada yang lebih luas, yakni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kalau kita itu mau putus asa itu ingat aja orang buta itu. Jadi kita mau putus asa gara-gara punya utang dan lain sebagainya, itu akhirnya itu kayak nggak jadi gitu loh. Orang buta aja yang katanya nggak mungkin masuk surga, gara-gara dia percaya akan rahmat Allah yang maha luas, akhirnya dia masuk surga. Begitupun kita ketika mungkin udah hampir putus asa, ya Allah nggak punya duit plus, ya Allah anak-anakku dikasih makan apa, ya Allah nggak ada duit plus, mau bayar sekolah anak-anak, bayar SPP anak-anak, ya Allah nggak ada duit plus, ya Allah ini waktunya untuk bayar cicilan gitu, kayak gitu-gitu. Coba deh percaya dan yakin bahwasanya rahmat Allah lebih luas dari apapun. Yakin Allah pemilik segalanya. Dengan gitu hati bakal tenang. Kalau hati belum tenang dan masih memikirkan, lebih diperdalam lagi aja istighfarnya,
terus tasbihnya, terus dikir-dikir yang lainnya, sholawatnya gitu. Aku juga ini sedang proses mulai belajar ngedawamin si sholawat, istighfar, tasbih seperti yang diajarkan Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa mungkin kalau udah mulai lancar sholawatnya bisa mulai beralih ditambah istighfarnya, ditambah dengan tasbihnya. Oke, sampai di situ cerita aku hari ini. Kisah ini semoga menginspirasi teman-teman bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas. Kita harus percaya, kita harus yakin. Terus dawamin sholawat, istighfar, tasbih. Jangan lupa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu dawamin sholawat.